Shalom ibu-ibu PWSer, selamat sore, selamat berjumpa lagi pada ibadah Dui Mingguan PWSer hari ini Sabtu 28 Mei 2022. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Sekano yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita semua sore hari ini. Mari ibu-ibu, kita akan mengawali ibadah kita dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Saatku Menyembahmu.
dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita di sore hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Esther di sore hari ini. Walau di rumah saja, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk boleh mengikuti ibadah dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini. Amin. Ibu-ibu terkasih, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Ibu Evangelis Sincekano. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Firman berkata, Kau besertaku. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
pujiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat sore ibu-ibu PW Ester Jemaat Petra Pondok Pucung yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita sangat mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus karena kita sudah berada di penghujung bulan Mei tahun 2022 ini. Banyak hal yang telah kita alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus, baik dikala kita senang, baik dikala kita susah, tetapi penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat PW Ester, kita juga mengucap syukur karena pada saat ini, pada kebaktian Dwi Mingguan PW Ester, kita boleh diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena betapa besar cinta kasih Tuhan bagi kami, ibu-ibu PW Ester. Kami boleh berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan saat ini kami mau membaca, mendengar, merenungkan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, biar kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kami pada sore hari ini melalui firman Tuhan dan renungan firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari, karena firman ini adalah kekuatan bagi iman kami. Terima kasih Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga semua sahabat-sahabat PW Ester, agar kami layak untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat PW yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar renungan atau pembelajaran firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita baca dari kitab Kejadian 19 ayat 15 sampai 26. Namun pada kesempatan ini kita hanya membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 17 dan ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 19 ayat 17 dan 26, demikian firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat yang ke-26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Dan tentunya lebih berbahagia kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus, haleluya. Melalui pembacaan firman Tuhan, kita mau belajar beberapa hal di bawah tema istri Lot, jangan menoleh ke belakang. Dari pembacaan firman Tuhan dan tema renungan ini, kita mau belajar beberapa hal di mana firman Tuhan dan tema renungan firman Tuhan ini diberikan oleh koordinator ibadah Ibu Leni dan juga tentunya oleh Ibu Ketua PW Ester, yaitu Ibu Penatua Keti Raharjito. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan dan tema firman Tuhan, kita mau belajar 3 hal pada sore hari ini. Yang pertama, siapa istri Lot? Dalam Alkitab tidak ditulis nama dari istri Lot dan keterangan mengenainya. Namun saya membaca pada sebuah artikel bahwa dalam tradisi Yahudi, istri Lot ini bernama Ado atau Ildit atau Edith. Nah,
Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yaitu kita mau belajar mengapa Sodom dan Gomora ditunggang-balikan oleh Allah. Sahabat PW yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai ibu atau sebagai mama atau sebagai orang tua, kita sangat mengasihi buah hati kita atau anak kita. Mengapa tidak? Setelah kita menikah, kita mengharapkan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita juga sebagai mama, kita yang telah mengandung anak-anak kita selama kurang lebih 9 bulan. Dan kita dihadapkan dengan berbagai resiko saat kita melahirkan. Tentunya kita sangat mengharapkan anak kita menjadi anak yang baik, yang mengasihi orang tua, mengasihi orang lain, dan juga takut kepada Tuhan Yesus. Dan ketika anak kita, ini yang menjadi dasar mengapa kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika anak kita tidak taat dengan apa yang kita ajarkan kepadanya, apa yang kita lakukan? Apa kita tinggal diam saja? Karena kita begitu mengasihi dan menyayangi anak kita, kita tidak mau menyakiti hatinya. Apa itu yang kita lakukan? Kita ingat firman Tuhan pada Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ini jelas dalam firman Tuhan ini bahwa ketika anak kita berbuat kesalahan, pasti kita sebagai orang tua akan segera memberikan dia nasihat, mengajari dia, atau mungkin kita menghukumnya. Dan tentunya kita tidak akan menunda-nunda untuk bertindak terhadap kesalahan yang telah diperbuat anak kita. Demikian juga Tuhan yang kita mau pelajari saat ini. PW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita melihat apa alasan Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Yang pertama, alasan Tuhan Yesus mengapa memusnahkan Sodom dan Gomora, yaitu kita bisa baca pada pasal sebelumnya, yaitu pada ayat 13, pada Kejadian 13 ayat 10-12 dikatakan bahwa kota Sodom terletak di lembah Yordan yang memiliki sumber air yang sangat banyak dan seperti taman Tuhan. Ini yang menyebabkan mengapa Lot memilih lembah Yordan. Tetapi sangat disayangkan karena mereka sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Dan juga banyak keluh kesah yang orang sampaikan kepada Tuhan mengenai kejahatan kota Sodom dan Gomora. Kita lihat salah satu dosa yang dilakukan oleh warga Sodom dan Gomora. Kita baca pada ayat yang keempat dari Kejadian 19. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, tidak ada terkecuali mengepung rumah itu. Kita melihat orang-orang lelaki dari Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah Lot untuk melakukan tindakan seksual terhadap kedua tamu yang ada di rumah Lot. Jelaslah bahwa Sodom adalah kota gay pada saat itu. Walaupun sebenarnya Lot telah menasihati mereka supaya tidak melakukan hal jahat itu, bahkan Lot menawarkan kedua anak gadisnya, tetapi mereka malah ingin menghajar Lot lebih berat daripada kedua tamu itu. Akhirnya Tuhan membutakan mata orang-orang itu, tetapi mereka tetap tidak bertobat dan tidak menyadari hal itu. Tidak heran jika Tuhan tidak menunda-nunda untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Nah, ini adalah alasan pertama mengapa Allah memusnahkan Sodom dan Gomora beserta segala isinya. Dan alasan yang kedua yaitu karena orang benar di Sodom dan Gomora tidak memenuhi kuota atau jumlah deal antara Tuhan Allah dengan Abraham. Kita baca pada Kejadian 18 ayat 16-33, di mana ada tawar-menawar antara Tuhan dan Abraham.
kalau ada 50 orang benar, maka Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Dan turun lagi 45 orang. Tetapi tidak ditemukan 45 orang yang benar di kota Sodom. Turun lagi 40 orang. Dan turun lagi 30 orang. Dan turun lagi 20 orang. Dan di batas terakhir 10 orang. Ini kuota yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Karena setelah itu Tuhan berfirman, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Tuhan tidak memberi kesempatan lagi kepada Abraham untuk menurunkan kuota orang benar agar Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Sahabat PW, coba kita lihat deal antara Tuhan dengan Abraham. Kalau ada 10 orang benar di kota Sodom, Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Coba kita lihat atau kita hitung berapa orang benar yang ada di Sodom dan Gomora. Yang pertama adalah Bapak Lot. Yang kedua, Nyonya Lot. Dan yang ketiga, 2 anak perempuan daripada Lot. Jadi hanya 4 orang saja yang terdapat orang benar di kota Sodom dan Gomora. Nah, ini yang menyebabkan Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Sahabat PW yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari peristiwa Sodom dan Gomora? Yang pertama, Tuhan serius dan tidak menunda-nunda menghukum dosa manusia. Itu kita baca pada ayat 15 pada Kejadian 19. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya mereka jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Dosa adalah perbuatan jahat yang serius di mata Tuhan. Tuhan mendengar dan melihat segala perbuatan jahat yang telah manusia lakukan, yang telah kita lakukan. Dan tidak ada yang akan luput dari hukuman. Sebagaimana firman Tuhan pada Ibrani 2 ayat 2b. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ini menjadi peringatan dan kesempatan dari Tuhan. Ketika Tuhan membutahkan mata orang-orang yang ingin berbuat jahat, sebenarnya ini merupakan peringatan dan kesempatan bagi kedua calon menantu dari Lot untuk terhindar dari segala kebinasaan. Tetapi mereka lebih mengikuti warga Sodom dan Gomora sehingga mereka berdua mengalami kebinasaan. Dan hal yang ketiga, belas kasihan Tuhan terhadap orang yang taat dan setia. Abraham dan Lot adalah orang yang tetap setia, sehingga mereka berdua mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kita lihat bahwa malaikat Tuhan terus menuntun Lot keluar dari Sodom dan Gomora, dan akhirnya Lot dan kedua anaknya yang taat kepada perintah Tuhan diselamatkan dari kebinasaan. Hal ini merupakan pembelajaran bagi kita sahabat-sahabat PW bahwa siapapun kita, kalau kita berbuat kejahatan atau berbuat dosa, Tuhan tidak akan menunda-nunda untuk memberikan hukuman. Dan tentunya Tuhan memberi reward bagi yang taat, yaitu keselamatan. Dan hukuman bagi yang tidak taat. Kita lihat, Lot dan kedua anak perempuannya taat, mereka memperoleh keselamatan. Nyonya Lot yang tidak taat, dia memperoleh kebinasaan. Sahabat PW, dan yang ketiga yang kita mau belajar pada sore hari ini, mengapa istri Lot menjadi tiang garam? PW Esther, baik dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru hanya ada 2 bagian yang mencantumkan istri Lot, yaitu firman Tuhan yang sudah kita baca tadi pada Kejadian 19 ayat 17 dan juga pada Injil Lukas 17 ayat 32. Demikian firman Tuhan, ingatlah akan istri Lot. Kedua ayat ini yang menjadi dasar pengurus PW
PW Esther memberikan tema renungan kita pada sore hari ini. Istri Lot, jangan menoleh ke belakang. Jadi sahabat-sahabat PW yang terkasih, kalau saya boleh bertanya, menurut sahabat-sahabat, mengapa Nyonya Lot ini menoleh ke belakang? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, benar nggak ya jawabannya? Saya pernah baca satu artikel yang menyatakan bahwa istri Lot itu menoleh ke belakang karena katanya istri Lot ini yang konon bernama Edith, maaf kalau ada yang senama, menoleh ke belakang ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan hujan belerang karena beliau enggan meninggalkan kenyamanan duniawi dan hatinya masih terpaut pada harta yang telah ditinggalkan di kotanya. Dan juga dan ada juga yang menggunakan peristiwa istri Lot ini menoleh ke belakang dengan memberikan argumentasi bahwa kita tidak boleh melihat ke belakang atau tidak boleh melihat masa lalu kita. Hal ini tentunya dihubungkan dengan pernyataan Rasul Paulus pada Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sehingga ada yang mengatakan bahwa tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Tidak boleh ingat yang dulu-dulu. Ini menghambat akan perkembangan atau terlebih pertumbuhan iman kita. Itu kata mereka. Sebenarnya bukan tidak boleh mengingat apa yang di belakang kita atau tidak boleh mengingat masa lalu. Tetapi kalau kita lihat apa dasar dari Rasul Paulus mengatakan seperti yang terdapat pada Filipi 3 ayat 13b, sebenarnya bukan tidak boleh mengingat apa yang di belakang atau masa lalu, tetapi ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, di mana waktu yang lalu itu Rasul Paulus sebenarnya adalah penganiaya jemaat. Itu yang Rasul Paulus tidak mau ingat. Pada Filipi 3 ayat 6a tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Ya, kita kembali pada pokok renungan kita pada sore hari ini. Nanti kalau Tuhan berkenan kita akan bahas pelajaran ini atau kita akan mempelajari ini kalau pengurus PW memberikan jadwal kembali. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat PW yang terkasih, kembali kita pada istri Lot, 2 ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama dari ayat 17, jelas-jelas dikatakan oleh malaikat Tuhan, jangan menoleh dan berlari terus, jangan berhenti. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri Lot? Apa yang dilakukan oleh Nyonya Lot? Ayat yang ke-25, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang. Dan tidak dikatakan apa alasannya ia menoleh ke belakang. Ini semata-mata karena istri Lot bukan tidak mau meninggalkan kenyamanan duniawi atau beliau masih terpaut dengan harta kekayaannya, tetapi ia menoleh ke belakang karena dia tidak mau taat dengan apa yang dikatakan oleh malaikat atau menentang perintah Tuhan. Sekali lagi saya tekankan bahwa istri Lot menoleh ke belakang bukan karena dia tidak enggan meninggalkan kenyamanan duniawi dan mengingat harta yang dia tinggalkan di Sodom, tetapi ini hanya semata-mata karena dia tidak taat apa yang dikatakan oleh malaikat dan dia menentang perintah Tuhan yang mengatakan jangan menoleh, berlari terus. Ibu-ibu PW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malaikat sudah memberikan solusi. Kalau mau selamat, berlari terus, jangan menoleh ke belakang. Dan apa akibat atau konsekuensi dengan ketidaktaatan istri Lot? Ayo, apa konsekuensinya karena ketidaktaatan dari istri Lot? Benar, dia menjadi tiang garam. Sebenarnya
Nyonya Lot ini ada dalam rencana penyelamatan dari Tuhan. Namun karena ketidaktaatannya menyebabkan dia mati menjadi tiang garam. Sahabat-sahabat, ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, alasan Tuhan mengutus malaikatnya bahwa Lot dan keluarganya keluar dari Sodom adalah dalam sebuah misi penyelamatan. Masalah dari istri Lot ini adalah dia memalingkan diri. Jadi istri Lot ini memalingkan diri dari keselamatan yang sudah ada di depannya, keselamatan yang sudah disediakan Allah. Keselamatan jelas sudah dijamin oleh Allah kepadanya. Dia tinggal mengikuti perintah malaikat. Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga. Larilah, supaya engkau jangan mati lenyap. Itu hal yang pertama. Kita lihat, perhatikan betapa ruginya Nyonya Lot ini. Di antara orang sekotanya, dia termasuk dalam 4 orang yang mendapat anugerah, tidak mengalami murka Allah, tetapi memperoleh keselamatan. Di saat kota dan tetangga-tetangganya mengalami kepunahan dan kebinasaan karena amarah dari Allah, Nyonya Lot ini mendapat hak istimewa diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Dia memilih tidak taat dan mengabaikan keselamatan yang telah menunggunya. Dan hal yang kedua, ketika istri Lot ini menoleh ke belakang, Alkitab mencatat dengan segera ia menjadi tiang garam. Sebuah kondisi yang tidak dapat diubah lagi. Ngeri jika kita memandang rendah keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Jika kita terus-menerus bermain-main dengan keselamatan yang mahal harganya itu, memandangnya sebagai kemurahan yang murahan, berpikir bahwa sedikit menoleh, sedikit tidak taat saja tidak apa-apa. Tetapi hati-hatilah. Kita akan tiba di satu titik di mana tidak bisa diubah lagi. Menjadi sebuah tiang garam. Sebuah monumen ketidaktaatan. Sebuah ketidaktaatan kita kepada Allah dibayar dengan harga yang mahal. Tiang garam mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan. Sekali lagi, tiang garam mengingatkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus yang telah diberikan secara cuma-cuma. Mari kita taat kepada firman dan mengerjakan keselamatan yang kita sudah peroleh secara cuma-cuma melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota. Kita baca pada Filipi 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Yang mungkin kita berpikir, bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Apa yang kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan? Yaitu dengan melakukan segala hal dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita melakukan dan mengerjakan keselamatan, yaitu dengan melakukan segala hal dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Kita melakukan segala hal seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Roh Kudus sudah menuntun kami ibu-ibu PWSer untuk mengerti bahwa kami harus taat dan setia kepada perintah Tuhan melalui firman Tuhan, dan kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan bagi kami
dan mengerjakan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut dan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ibu-ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Allah Peduli. Untuk selanjutnya kita masuk dalam doa sapaan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Mari ibu-ibu, kita naikkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Tuhan selalu menolongku. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu-ibu PW Esther semuanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sahabat PW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.